Oke, sekarang kita akan membahas mengenai massa dari lubang hitam. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses Penrose yang menunjukkan bagaimana eh, sebuah partikel gitu ya bisa mengambil energi dari lubang hitam. Dan juga kita sudah membahas mengenai gravitasi permukaan. Nah, selanjutnya kita menggunakan dua konsep tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya untuk mendefinisikan bagaimana jalinan massa dari lubang hitam berkaitan dengan momentum sudut dan juga dengan luasan dari lubang hitam itu. Nah, sekarang kita tinjau magic cat dalam koordinat waktu maju gitu ya, koordinat Eddington maju. Nah, yang ini adalah magic cat yang sudah kita dapatkan melalui algoritma Newman-Janis. Nah, di mana tensor magicnya itu dalam bentuk kovarian seperti ini, di mana vektor killingnya itu kita sudah dapatkan sebelumnya, yaitu besi mu sama dengan 100 omega, di mana omeganya itu adalah AC pangkat 3 per 2 GMR plus ya, omega pada horizon. Nah, di mana bentuk kovarian dari vektor killing ke si 0 itu sama dengan G00 ditambah G03 omega, ke si 3 sama dengan G30 ditambah G33 omega, dan ke si 1 sama dengan G10 ditambah G13 omega. Nah, di mana V-nya itu diberikan oleh V sama dengan ke si mu, dan itu adalah ke si 0 ditambah ke si 3 ke si 3. Nah, ini kita bisa jabarkan menjadi G00 ditambah 2G03 ditambah omega kuadrat per C kuadrat G33. Nah, ini kita bisa jabarkan menjadi seperti ini atau seperti ini. Nah, jadi kalau kita substitusikan nilainya di sini, ingat bahwa G03 per G33 itu adalah omega gitu ya, minus omega. Maka kita bisa rumuskan di sini. Nah, ini maka adalah seperti G33 delta sin kuadrat theta ditambah G33 omega minus omega kuadrat. Nah, di mana kita memiliki V sama dengan minus rho kuadrat. Ya, kita tinggal substitusikan ya nilai G33-nya, di mana sigmanya itu ya seperti ini. Nah, kalau kita substitusikan ke G33-nya. Nah, dengan demikian kalau kita turunkan terhadap R, maka kita turunkan di semua sisi di sini. Ini kita turunkan karena omega-nya itu konstan, maka ini tuh turunannya hanya bekerja pada suku yang ada di dalam kurung. Dan juga di sini dr. Tuh, ini kita lakukan aturan buat kalian gitu ya. Nah, pada horizon peristiwa kita memiliki perumusan omega sama dengan omega besar dan deltanya itu sama dengan 0. Artinya suku yang di sini itu hilang karena ini ada delta sendiri dan di sini itu 0. Nah, maka kita hanya menyisakan suku yang ketiga saja, yaitu parsial RV itu sama dengan minus rho kuadrat per sigma parsial R dari delta pada R sama dengan R plus gitu ya pada horizon peristiwa luarnya. Nah, dan ini kalau kita substitusikan, kita turunkan, ya, kita menggunakan turunan kalkulator turunan gitu ya, turunan dari kalkulator derivatif, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, di mana kita memiliki relasi untuk mencari gravitasi permukaan, yaitu C kuadrat parsial mu V sama dengan minus 2 kappa ke si mu. Nah, ini kita substitusikan seperti ini. Nah, jadi ya kalau kita substitusikan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Kalau kita substitusikan nilai R plus. Nah, sehingga kita akan dapatkan dua kapanya itu sama dengan C kuadrat. Ya, ini kita tinggal balik saja. Dan kita akan dapatkan kapanya itu adalah C kuadrat akar dari RS kuadrat per 4 minus A kuadrat per R kuadrat plus A kuadrat. Nah, ketika A sama dengan 0, maka R plus itu akan menjadi RS. Sehingga kita akan dapatkan kapanya itu akan menjadi C kuadrat per 2 RS yang tidak lain adalah gravitasi permukaan dari Schwarzschild. Nah, sehingga kita bisa dapatkan relasi momentum sudut, gravitasi permukaan, dan luas permukaan lubang hitam Kerr itu adalah omeganya seperti ini, kappa seperti ini, dan A seperti ini pada horizon peristiwa. Nah, dalam kasus Schwarzschild,
A sama dengan 0, luas permukaannya yaitu adalah 4 pi rs kuadrat. Ini adalah luas permukaan bola. Kemudian kapanya seperti ini, dan kita memiliki relasi kappa dikalikan A, ya, ini dikalikan dibagi dengan 4 pi G, itu ternyata hasilnya itu adalah M. Nah, sekarang kalau kita tinjau care kappanya itu seperti ini. Nah, ini kita substitusikan nilai rs-nya dan A. Nah, kita bisa melihat ketika J-nya itu naik, maka kappanya itu akan berkurang, gitu ya, karena di sini minus. Nah, sehingga dia akan terus berkurang hingga J kuadrat sama dengan G kuadrat M pangkat 4, yang mana di sini akan menjadi 0 kappanya itu. Nah, artinya itu akan berlaku seperti gaya sentrifugal. Nah, pada kondisi ini momentum sudutnya itu diberikan oleh omega sama dengan J per M per akar per 2gm per C kuadrat gm per C kuadrat ditambah akar dari G kuadrat M kuadrat per C pangkat 4 minus J kuadrat per M kuadrat C kuadrat. Nah, kalau kita tinjau J-nya itu sama dengan gm kuadrat per C, maka kita akan dapatkan J pangkat 4 per JC pangkat 4 per M per 2G kuadrat M kuadrat itu sama dengan omeganya. Nah, jadi kita memiliki omega pada kondisi ekstrim seperti tadi, gitu ya. Ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, karena kita memiliki bahwa J sama dengan GM kuadrat per C, gitu ya, pada kondisi ekstrim kita substitusikan, kemudian kita kalikan. Nah, ini kita kembalikan, ini ada GM kuadrat per C, ini sama dengan MC kuadrat. Ini adalah J, gitu ya. Nah, jadi kita akan memiliki relasi M-nya itu sama dengan 2 omega J per C kuadrat. Namun kondisi ini kan nggak khusus ya, nggak umum ya, ini hanya khusus ketika J-nya itu bernilai ekstrim seperti ini. Kita ingin merumuskan bagaimana relasinya antara massa dengan momentum sudut secara umum. Nah, kalau kita tinjau kappa seperti ini, A seperti ini, dan omega seperti ini, kalau kita kalikan kappa A per 4 pi G, gitu ya, yang ini adalah relasi yang kita tinjau seperti kondisi Schwarzschild tadi, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, kalau J-nya 0, maka kita akan dapatkan kondisi Schwarzschild seperti tadi, yang bernilai sama dengan M. Nah, kemudian kalau kita tinjau, gitu ya, 2 omega J per C kuadrat, berarti ini omeganya kita tinggal kalikan 2, dan kita bagi dengan kita kalikan dengan J per C kuadrat, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, sekarang untuk mempermudah perhitungan, karena kita tadi ya agak kesulitan, gitu ya, karena terlalu panjang konstanta, kita gunakan satuan natural kosmologi, yaitu kita mengambil G sama dengan C sama dengan 1, sehingga kita memiliki 2 omega J plus kappa A per 4P itu sama dengan J kuadrat per M kuadrat plus akar dari M pangkat 4 minus J kuadrat ditambah akar dari M pangkat 4 minus J kuadrat per M. Dan ini kita sederhanakan seperti ini, dan ini tidak lain sama dengan M. Artinya perumusan ini itu disebut sebagai formula SMART yang menunjukkan syarat dari massa lubang hitam. Nah, jadi syarat dari lubang hitam itu harus berkaitan dengan gravitasi permukaan, luas permukaan, momentum sudut, dan kecepatan sudutnya. Nah, kita bisa kembalikan ke satuan SI, kita akan seperti ini, gitu ya. Jadi kita tinggal kalikan G dan C, dan kita lakukan analisis dimensi untuk mendapatkan berapa pangkat dari G dan C-nya. Nah, misalkan kuantitas ini itu dapat berubah, artinya sebagai contoh melalui proses Penrose, maka M-nya itu akan berubah menjadi M ditambah delta M, dan J-nya itu menjadi J ditambah delta J. Artinya ada perubahan sebesar delta J. Nah, jadi A-nya itu seperti ini, kappanya seperti ini, dan omeganya seperti ini. Nah, atau kalau kita tinjau dalam satuan natural, untuk lebih mudah, kita hanya tuliskan suku M dan J-nya saja. Nah, dengan perubahannya delta A-nya, ya ini kita tinggal variasikan, gitu ya, kita tinggal turunkan, dan kita tinjau besaran kappa delta A per 8pi, nah, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita tinjau besaran omega delta J, ya berarti omega kita tinggal kalikan dengan delta J atau DJ, gitu ya. Nah, kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini.
Dan ini kita bisa sederhanakan menjadi delta M dalam satuan natural. Nah, dengan demikian kita memiliki relasi kappa per 8pi delta A sama dengan omega delta J sama dengan delta M. Nah, ini kita bisa kembalikan ke satuan SI, maka kita akan dapatkan kappa per 8pi G delta A ditambah omega delta J per J kuadrat sama dengan delta M. Nah, dari relasi Penrose kita memiliki hubungan bahwa delta M minus omega delta J per J kuadrat lebih besar dari 0. Artinya kita memiliki gravitasi permukaan yang konstan gitu ya, karena di sini delta M minus omega delta J per J kuadrat itu adalah suku yang ada di sini. Namun gravitasi permukaannya itu konstan, artinya luasannya itu yang harus lebih besar daripada ini gitu ya. Kalau ini dan ini harus lebih besar daripada 0 gitu. Jadi ini harus lebih besar daripada 0. Artinya luasannya itu akan selalu bertambah. Nah, perumusan ini itu disebut sebagai hukum Hawking untuk luas lubang hitam. Syarat dari lubang hitamnya itu ternyata luasannya harus selalu bertambah.